Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sore hari hujan di garasi roda 4. Jadi hari ini masuk satu tapi langsung pulang karena tadi ada harus ganti kopling. Harus ngecek kopling tapi kopling lamanya nggak dibawa, jadi sayang. Jadi kita saranin bawa kopling yang lamanya biar kita tes ke ganti yang baru. Ada 2 unit lagi di kerjain wuling, agak masalah di spare part, karena memang nggak ke dealer ya, mungkin di dealer akan lebih cepat. Oke, so hari ini kita garasi roda 4 akan menawarkan kepada teman-teman semua penonton garasi roda 4 yang mau beli mobil ekstaksi. Nah, ekstaksi itu kurang lebih seperti ini. Yang mau beli mobil ekstaksi, teman-teman silahkan hubungin ke garasi roda 4. Jadi ke garasi roda 4 di 0878 8905 6390 atau 0812 8818 8684. Nah, apa yang mau bisa kita tawarin teman-teman hari ini? Kita mulai menawarkan ke teman-teman yang mau beli mobil garasi roda 4 jasa inspektor. Nah, cuman kemungkinan jasa inspektor nggak akan kita videoin sebelum mobil itu kita beli. Nah, ini untuk kode etik aja sih kepada penjual. Jadi kasihan kalau nanti bocor, misalnya belum kita beli udah kita upload, nanti mobilnya jadi nggak laku. Bukan nutupin, tapi itu kode etik aja sih. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang lagi nyari mobil, jadi kita ngasih solusi buat teman-teman yang belum paham mobil, belum mengerti kendaraan khususnya ekstaksi ya. Jadi teman-teman mekanik garasi roda 4, kebetulan banyak mekanik dari bekas taksi express yang udah lumayan paham lah tentang perlimuan terutama. Untuk biayanya berapa? Jadi untuk biaya per unit itu dikenakan di 350.000. Kalau teman-teman misalnya kira-kira lokasinya berdekatan, teman-teman bisa ambil paket harian. Paket harian 500.000 satu hari. Jadi dari jam 8 sampai jam 8 malam. Jadi misalnya 5 mobil, kita bisa target 5 mobil bisa kita cek. Nah, berarti itu harganya 500.000. Ambil dengan jarak yang nggak terlalu jauh ya, karena nanti mungkin akan di BBM. Tapi kalau teman-teman nanti kita bisa bicarakan, nah misalnya agak jauh nih, misalnya dari Ciawi misalnya ke Tanjung Priuk misalnya, nah itu nanti bisa dibicarakan masalah itu. Oke teman-teman, jadi apa sih yang bisa dicek nanti dari teman-teman garasi roda 4? Nah, jadi saya punya contoh mobil Gen 2. Jadi mobil Gen 2 ini contoh yang misalnya kita mau beli ini. Nah, yang pertama kali akan dicek sama tim itu, pertama kali dicek itu bodi. Jadi paling pertama kali itu dicek bodi. Jadi bodinya bekas laka apa enggak. Jadi ya paling sekilas teman-teman bisa, mungkin kalau sendiri akan begini ya, kurang lebih seperti ini. Kita akan sekilas lihat kelurusan bodinya. Jadi oke apa enggak, masih lurus apa enggak, karena secara sekilas kelihatan. Kemudian lampu-lampunya ini ada yang retak, pecah atau enggak. Kurang lebih seperti itu. Terus nut-nutnya ini, jadi lekukan ini masih lurus apa enggak. Terus yang kemudian kita lihat juga kaca. Nah, ini banyak kecolongan juga. Jadi kaca ini nanti kita akan lihat ini ada yang pecah apa enggak. Jadi kaca detail kita cek semua kaca belakang, kaca samping, terus kaca depan sama kaca spion itu kita cek. Jadi dari sisi bodi kita cek. Nanti juga akan kita cek, mungkin kita lihat budget juga. Nanti ini rekomendasi sekian persen, rekomendasi sekian persen. Jadi buat teman-teman yang nyari mobil, kita akan kasih rekomendasi dengan budget tertentu ya. Jadi kita juga jangan menafikan juga, misalnya harga sekian pengen yang bagus, kualitas super, nggak bisa. Kita pastikan itu nggak bisa. Tapi nanti kita kasih, ini layak dengan nanti perbaikan sekian gitu. Jadi dari bodi kurang lebih seperti itu. Nah, nanti dari kaki-kaki kita akan cek kaki-kaki belakang, bos arem segala macam, terus kaki depan long terot, terus apalagi CV join itu kita cek semua. Terus kemudian bannya juga kita cek, udah lama apa masih baru. Ketebalannya juga nanti kita cek.
Nah, jadi itu yang dari segi eksterior kita cek. Oke, dari segi eksterior kita cek. Nah, terus kita juga akan cek dari segi mesin. Oke, kita lihat segi mesin ya. Kita coba cek mesinnya, apa yang bisa dicek, apa yang akan dicek oleh tim garasi roda 4. Kita buka mesinnya. Jadi bodi semua akan dicek kelengkapannya. Terus mungkin yang ya sepele kadang-kadang nggak kecek ya, kayak misalnya kaca retak itu kadang-kadang nggak kecek, kadang nggak kelihatan. Oke, dari mesin nanti teman-teman, jadi dari ruang sini teman-teman teman-teman garasi roda 4 akan ngecek kelayakan dari mesin. Yang pertama adalah mesin itu sendiri itu masih aman apa enggak. Nanti cara ngeceknya mungkin akan simpelnya buka ini keluar asap apa enggak. Nanti juga akan dilihat secara manual masih halus apa enggak. Terus yang kedua mungkin nanti kita juga akan cek di alternatornya masih berfungsi apa enggak. Terus akinya juga masih oke apa enggak. Walaupun ini untuk ngecek aki ini agak sulit ya. Jadi pengecekan aki agak sulit, tapi paling enggak akinya masih jreng, masih bisa. Terus nanti engine mounting juga akan kita cek, engine mountingnya masih oke apa enggak. Tuh dari segi mesin kurang lebih seperti itu. Terus kelengkapannya nanti di radiator juga akan kita cek. Jadi di radiator ini kipas segala normal apa enggak, nanti nyalain segala macam, nanti normal apa enggak, terus kira-kira aman apa enggak. Kalau mungkin cuman kira-kira cuman perlu dirojok doang sih biasanya nggak terlalu masalah, tapi paling nggak kita lihat ada kebocoran apa enggak. Nah, paling nggak kita bisa nanti nego dengan harga yang perbaikannya gitu, paling nggak seperti itu. Terus apalagi yang dicek nanti pasti olinya bocor apa enggak dari segi mesin tadi kelewatnya. Terus ini minyak rem kita cek. Jadi kalau memang misalnya berkurang itu apakah ada indikasi kebocoran minyak remnya, itu juga harus dicek nanti dari teman-teman ya. Oke, mungkin itu dari sisi mesin kurang lebih, nanti akan dicek kelayakannya. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Oh ya, nah di sini di mesin ini juga nanti biasanya kita akan cek juga mobil ini bekas laka apa enggak. Nanti di dalam, nanti di list plang segala macam itu nanti kita lihat itu bekas laka apa enggak. Jadi salah satunya akan ngecek itu ya. Jadi untuk mesinnya itu akan yang kita cek bekas laka. Itu body sih lebih bekas laka atau tidak. Kalau memang misalnya bekas lakanya cuman misalnya ini patah doang atau apa, menurut kita sih kalau masih udah dirapihin nggak ada masalah, selagi itu tidak membuat mobil oleng. Oke, dari segi interior kita lihat dari segi interior. Eksteriornya kita udah lihat kurang lebih seperti itu. Oke, sekarang saya lagi di dalam mobilnya. Jadi buat teman-teman yang mau beli, selanjutnya kita akan ngecek interior. Jadi interior itu akan kita cek detail di dalam, di pertama kali kita cek itu di door trim kita cek kelengkapannya. Jadi misalnya sampai perintilan seperti ini kita cek ini masih fungsi baik apa enggak. Misalnya ini ya, terus misalnya power window semuanya oke apa enggak, sentralnya, terus kemudian di kanan kirinya berfungsi apa enggak. Itu dari sisi door trim. Nah terus dari sisi jok kita juga akan periksain joknya masih sekitar berapa persen. Contoh ini masih sekitar 70% sampai 80% masih oke. Jok samping, tapi jok ininya udah agak retak. Ini jadi mengurangi persentase kelaikan jok. Tapi apakah wajar? Ada beberapa wajar, ada beberapa tidak wajar.
kurang lebih seperti itu dari segi interior. Oke, dari pintu udah. Kemudian kita akan naik ke arah plafon. Jadi kita akan lihat ini berfungsi apa enggak. Seperti itu, berfungsi kurang lebih. Terus ininya masih oke apa enggak, karena nih kebanyakan juga udah pada reot. Terus pegangan nih handrest. Terus lampunya juga akan kita cek, ini misalnya masih bisa apa enggak, itu kita cek detail. Terus ini juga akan kita cek ini ada apa enggak atau ori apa tidak, karena ini harganya juga lumayan. Nah, jadi itu yang akan kita cek. Oke, apalagi yang akan kita cek, kita akan cek juga di mesin dan perlengkapannya. Mesin perlengkapannya maksudnya gini nih, jadi speedometernya ini berfungsi apa enggak. Nah, jadi perlengkapannya, sorry bentar, takutnya ini berisik nantinya. Jadi kita akan cek dari kilometernya, kilometernya di berapa. Terus kita cek semuanya berfungsi apa enggak. Nanti kita nyalain, kalau berfungsi semua berarti normal. Nanti kita nyalain nih lampu-lampu semuanya, kita nyalain. Karena ada beberapa teman-teman yang kadang-kadang ketika dinyalain ini mati nih. Ini hati-hati buat teman-teman yang ngambil mobil, karena ini kadang-kadang soketnya dimatiin. Supaya apa? Supaya ketika ada kejadian masalah itu dia nggak nyala. Jadi seperti itu. Biasanya nyalanya di sensor oksigen, airflow, dan lain-lain. Nanti teman-teman bisa lihat di YouTube yang lain. Oke, apalagi yang akan dicek ya, kurang lebih kisi-kisi AC-nya patah apa enggak, kurang lebih ininya. Terus kalau ada double din-nya kita cek oke apa, masih oke apa enggak. Terus AC juga akan kita cek dingin apa enggak, AC-nya masih dingin apa enggak, normal apa enggak, semuanya kita cek. Nah, terus perpindahan gigi masih oke apa enggak, nanti kita cek perpindahan giginya, karena ada beberapa kasus giginya lompat, persnelingnya lompat. Nah, itu yang hati-hati teman-teman beli, karena itu agak lumayan mahal, jadi bisa berjuta-juta lah, hampir sama kayak turun mesin. Nah, jadi itu teman-teman, kelistrikan juga kita cek, lampu depan belakang, terus sen kanan kiri, apalagi lampu bahaya kita cek, wiper, air wiper semuanya kita cek. Jadi supaya teman-teman nggak salah beli, silahkan hubungin ke garasi roda 4. Mudah-mudahan bisa kita bantu ya, mudah-mudahan kita bisa bantu teman-teman buat nyari mobil yang teman-teman harapkan. Jadi sebentar, nah, ke depan dulu ya. Nah, jadi gitu teman-teman, terima kasih banyak. Jadi ditunggu konfirmasinya. Kalau mau perbaikan juga monggo datang ke garasi roda 4. Jadi buat teman-teman yang lagi nyari mobil, mudah-mudahan bisa membantu kami dalam mewujudkan cita-cita teman-teman ya. Jadi nggak terlalu banyak perbaikan. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.